Oke teman-teman, di video kali ini saya bakal mentutorialkan cara merakit mesin motor Pega ZR dari 0 sampai mesin hidup lengkap dan detail ya guys. Pertama-tama yang harus kita lakukan untuk proses pemasangan di bagian dudukan bearing krek as sebelah kiri itu harus kita panaskan kurang lebih 3 menit sampai 5 menit ya, supaya tidak ada kata pukul ataupun dagoran ya guys. Nah, mau di tracker ataupun didinginkan bisa, mau dipanaskan seperti cara saya itu bisa ya, bisa-bisa saja. Kemudian setelah itu kita siapkan untuk krek asnya dan kita pasangkan sampai ada bunyi krek, itu sudah masuk ya ke dalam. Kemudian setelah itu kita dinginkan sampai habis satu batang rokok ya guys. Kemudian kita cek untuk di bagian jalur oli yang menuju ke hanap ke stang seher itu harus ada keluar ya. Nah, itu sudah ada. Kemudian kita putar dan aman, lancar jaya ya, tidak ada oleng ataupun miring ya untuk di bagian krek asnya. Kemudian setelah itu kita pasangkan untuk di bagian rasio as primer dan juga sekunder. Nah, kita pasangkan secara bersamaan ya guys ya. Nah, tenang saja, dan untuk ring-ringnya gak bakalan coplok karena ada snap ringnya ya guys ya. Nah, kita pasangkan secara bersamaan, mau satu persatu boleh ya, mau secara bersamaan seperti di video saya boleh. Nah, yang penting masuk ya guys ya, tenang saja, jangan khawatir, gak bakalan pada ngeceleng untuk ring-ringnya. Nah, setelah itu kita lumasi dulu pakai oli sambil kita putar, harus lancar ya guys ya. Nah, kita kasih oli, kemudian siapkan untuk di bagian capit udang ya, ada L ada R. Kita pasangkan dulu yang bagian bawah L, kemudian yang R atas ya. Kemudian harus posisinya menghadap ke kita, gak bakalan mungkin terbalik. Kemudian kita pasangkan untuk di bagian shift drum ya guys ya, ada per dan juga pen. Itu fungsinya untuk menuju ke lampu speedometer gigi 1, 2, 3, 4 dan juga netral. Hati-hati saat pemasangannya, jangan gerada geruduk ya, nantinya ngaceleng ataupun lengit ya guys ya. Nah, setelah masuk kita pasangkan untuk capit udangnya dan kita posisikan ke bagian alur shift drum tersebut ya. Kemudian setelah itu kita pasangkan untuk pen ya, ada 2 buah per. Perhatikan untuk cara pemasangan per itu dikasih dulu grease supaya tidak ngaceng ya, jangan dikasih tai ucing, nantinya bau hasem ngahiyak ya guys ya. Kemudian kita paskan sampai dengan masuk ke bagian capit udangnya. Setelah itu kita cek dulu ya di bagian rasionya. Kita cek 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 netral, itu harus lancar ya. Kalau Pega ZR itu sistemnya tidak rotari, ada pembatasnya, beda dengan Jupiter Robot itu terus berputar sampai 360 derajat ya. Kemudian kita kasih lem ya, bebas lemnya, mau menggunakan yang tribon high temperatur boleh, mau yang biasa boleh. Nah, perhatikan untuk 2 buah bos spindle kiri kanan jangan sampai lupa tidak terpasang ya. Kemudian kita pasangkan untuk crankcase sebelahnya lagi, jangan dikasih lem ya, cukup satu bagian crankcase saja yang dikasih lem. Nah, kemudian kita paskan sampai dengan masuk plug, kemudian kita balikan ya, karena kita mau pemasangan baut ya di bagian sebelah kiri. Nah, kita pasangkan baut-bautnya kurang lebih 1 cm ya untuk jarak ketinggiannya. Kalau misalkan terlalu tinggi itu terlalu kepanjangan, kalau misalkan terlalu mendem itu terlalu kependekan ya guys ya. Perhatikan saja, ada 2 buah baut di bagian dalam mesin ya, dan untuk di crankcase sebelahnya lagi ada 2 buah baut ya. Kemudian setelah itu kita rakit di bagian filter oli ya guys, kita pasangkan ini saringan oli ya. Nah, takut lupa kita pasangkan dulu dan kita bersihkan. Dan untuk ruangan mesin itu sudah bersih ya, sudah glow up, sudah mantap, pokoknya harus dibersihkan, wajib ya kalau misalkan bongkar mesin. Nah, setelah itu kita pasangkan untuk di bagian gigi pompa oli yang plastik, ada 2 buah baut L ya, L4 kita pasangkan dan kita kencangkan secukupnya saja ya guys ya. Kemudian kita pasangkan untuk di bagian gigi pompa oli yang besi ya, yang baja ini. Nah, bebas ya bolak-balik juga, mangga tenanawan, penting masuk ya. Kemudian kita pasangkan untuk di bagian bintangan ya, perhatikan ada titik dan juga titik di bagian shift drum itu harus sejajar titiknya. Kalau misalkan tidak sejajar itu tidak bakalan bisa masuk ya guys ya. Kemudian kita pasangkan untuk di bagian as persneleng, ada stopper, ada juga as ya. Mau dipasangkan dulu stoppernya boleh, mau secara bersamaan seperti di video ini boleh ya, bebas. Yang penting masuk ke dalam ya guys ya. Nah, kemudian kita paskan dan harus masuk ke bagian gigi bintangan ya untuk di bagian stoppernya. Nah, setelah itu ada per ya, kita pasangkan pernya. Nah, kita tarik menggunakan tang ya, dan tekan menggunakan obeng min. Kemudian setelah itu kita pasangkan untuk di bagian gigi selah ya. Nah, kita paskan ya. Nah, ada cowakan itu harus pas ya.
kemudian kita pasangkan pernya, kita putar, tarik ke bagian atas, ada lubang tuh. Kita menggunakan tang long nose ya, sampai dengan masuk plug. Nah, setelah itu kita pasangkan di bagian kemangkok otomatis ya, ada ring, kemudian fiber check, ada pelor check, kemudian ada boss check, ada per check, kita pasangkan ya. Nah, kemudian kita pasangkan dulu untuk pernya, mau dipasangkan satu boleh, mau dua boleh, mau tiga boleh. Yang penting ada per ya, minimal satu ya. Nah, kemudian kita pasangkan untuk pernya. Nah, kita tekan menggunakan kokod ya. Nah, itu sudah masuk. Nah, setelah itu kita pasangkan untuk bosnya. Nah, kita pasangkan. Kalau susah saat pemasangan per, kasih saja grease ya supaya tidak pada ngacleng. Kemudian kita putar ya, itu kondisinya harus one way ya, bisa berputar dan bisa macet. Nah, kemudian untuk kampas otomatisnya kita ganti ya menggunakan baru dan original ya. Dan untuk mangkoknya juga sama, kita ganti ya menggunakan baru dan original. Kita pasangkan sampai dengan plug masuk ya. Dan untuk yang sebelumnya itu sudah pada deklok ya. Kemudian bos kita pasangkan dan lumasi dulu pakai oli supaya leur ya. Kemudian ring, kemudian mur, yang depan itu herang murnya ya, kalau yang belakang hidung seperti lutung ya. Kemudian kita rakit di bagian hose coupling bos yang tebal dan juga panjang. Kemudian hose coupling ataupun rumah coupling kita pasangkan ya. Nah, kemudian ring geriginya kita pasangkan, kemudian rumah couplingnya kita pasangkan ya. Nah, kita pas-paskan dengan gigi-giginya ya, bukan gigi huntu. Kemudian ring, kemudian mur yang hidung seperti lutung kita pasangkan ya untuk yang bagian belakang, dan kita tekan dan kita masukkan gigi satu. Oh, kita pasangkan dulu ya untuk di bagian pen apa ya, pen bintangan ya, tadi lupa. Kemudian kita masukkan gigi satu dan tekan menggunakan tang jepit ya, dan kencangkan secukupnya saja. Kemudian untuk yang depan kita tahan stang pistonnya dan kencangkan secukupnya saja menggunakan kunci 19 sok. Jangan ragu ya, nantinya nyoledat kokod. Nah, setelah itu kita putar harus lancar nih, sudah lancar, sudah mantep lah, jangan poho udud ya. Kemudian dua buah bos spin the wall kita pasangkan kiri kanan ya, ada dua buah, pokoknya jangan sampai lupa tidak terpasang. Kemudian ketuk dulu menggunakan palu karet ya, karena nggak masuk itu. Nah, kemudian stud coupling kita pasangkan, kemudian fiber coupling kita pasangkan, kemudian 4 gesek ada 3 buah per kita pasangkan ya. Itu fungsinya untuk memekarkan si kampas kopling supaya mantap ya. Nah, kemudian kita paskan dengan cowakan yang lebih besar. Kemudian kita pasangkan untuk fiber coupling, kemudian per diafragmanya kita pasangkan, kemudian lawan per diafragmanya juga kita pasangkan ya. Ini cara pemasangannya. Nah, kita pasangkan dan kita paskan dengan lubang baut tersebut, ada 6 buah baut kita pasangkan dan kencangkan secara merata ya guys ya. Kemudian packing kita pasangkan, jangan dikasih lem karena ada banyak jalur oli ya, nantinya bisa tersumbat ke bagian stang piston. Kemudian seal bak coupling kita ganti, yang sebelum sudah jeber ya, yang sebelumnya. Kemudian kita pasangkan dan pas-paskan. Untuk filter oli kita ganti dan kita pasangkan tutupnya, kasih lem sedikit tipis-tipis, jangan banyak, jangan lupa udut dulu ya biar mantap. Kemudian kita pasangkan untuk pelor baja ya, kasih grease supaya tidak ngaceng, jangan tikotok. Nah, kemudian kita pasangkan untuk pen yang panjang ini, kita pasangkan. Nah, kita tekan, nah, udah mantap lah. Kemudian kita rakit di bagian ring ya, ada 3 buah ring. Nah, kemudian kita pasangkan untuk ringnya bebas bolak-balik, tidak naon mangga. Nah, kemudian ring bambu kita pasangkan, kemudian ring lagi kita pasangkan, kemudian pen kita pasangkan ya. Nah, itu fungsinya untuk mengunci ring dan juga supaya tidak ngagolomong. Kemudian per di bagian yang menuju ke apa itu seat drum itu terlepas ya tadi ya. Kemudian pen kita pasangkan, kemudian kita pasangkan lidah tensioner bagian atas dan kencangkan. Kemudian ring kita pasangkan, kemudian rantai keteng kita pasangkan ya. Untuk di bagian rantai keteng ini tidak ada penahannya ya.
Kemudian komponen seperti ini kita pasangkan ya, kita paskan dengan colokan yang ada di as persneling tersebut. Kemudian gotri kita pasangkan dan pas-paskan ya. Kemudian lawan gotrinya kita pasangkan ya. Nah, kita pasangkan colokannya itu menuju ke pen ya. Kemudian per, kemudian ring kita pasangkan, kemudian as pen ini juga kita pasangkan ya. Dan untuk colekan ini ya, nanti kita pasangkannya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nanti saja belakangan pasangannya. Kemudian kita pasangkan untuk gigi starter yang besar, kemudian gigi starter yang kecil kita pasangkan, ada pen, kita pasangkan ya. Batuk dulu guys. Kemudian putar harus lancar ya. Kemudian sepi magnet kita pasangkan. Nah, kita ketuk-ketuk menggunakan kunci T ya kalau misalkan nggak masuk. Kemudian magnet kita pasangkan ya, dan untuk magnetnya kita paskan ada lubang di bagian magnet, itu harus pas sejajar dengan sepi magnet tersebut. Kemudian ring, kemudian more kita pasangkan dan tekan menggunakan kokod safety ya. Kemudian kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu edan. Kemudian pasangkan colekan seperti ini. Nah, setelah itu kita pasangkan 2 buah boss spin the wall kiri kanan, jangan sampai lupa tidak terpasang. Kemudian packing kita pasangkan, tidak usah dikasih lem ya. Kemudian bak magnetnya kita pasangkan sampai dengan masuk dan ada bunyi blak, itu ternyata itu sudah masuk ya. Kemudian baut-bautnya kita pasangkan. Nah, setelah itu kita pasangkan untuk seal as gear. Kita lumasi dulu pakai oli supaya lancar jaya. Kemudian tekan menggunakan kokod dan pasangkan switch netral 1 2 3 4 ya. Kemudian baut, ada 2 buah baut kita pasangkan. Kemudian kita rakit di bagian mesin sebelah depan ya. Kita pasangkan untuk di bagian packing BB. Gak usah dikasih lem ya untuk packing BB, ini packing kertas. Usahakan untuk packingnya menggunakan yang berkualitas, mau Puboru, TGP, Asta itu boleh ya, yang penting berkualitas. Kemudian kasih 2 buah boss spin the wall atas bawah, jangan kasih lem, nantinya menyumbat di bagian jalur oli, nantinya tidak lancar ke bagian head ya. Nah, harusnya ini yang dipasang boss spin the wall dulu, jangan packing. Karena saya lupa, jadi dipasangnya ini packing dulu. Gak apa-apa lah, yang penting masuk ya dan terpasang untuk bosnya. Kemudian piston kita pasangkan, untuk piston sudah kita rakit ya, dan untuk ring-ringnya celah tidak ketemu celah, dan kita pen pasangkan ya, pennya safety kasih lap supaya tidak ngaceng sepinya ke dalam mesin, nantinya repot ya, susah ngambil. Kemudian tekan menggunakan obeng min dan kita buka lagi lapnya. Kemudian kasih oli, kemudian pasangkan untuk silinder pistonnya ya. Nah, kita pas-paskan sampai dengan masuk ya, dan tekan dulu untuk punggung-punggungnya sambil ditoong kiri kanan atas bawah ya guys ya. Dan kita pasangkan rantai ketengnya, kita tarik dulu keluar ya, kemudian oyak-oyak sampai masuk ya. Nah, setelah masuk tekan menggunakan kokod, kalau nyeri menggunakan palu karet ya, jangan palu martil. Kemudian setelah itu lidah tensioner ya. Oh, kita tekan dulu, bukan tekan, kita putar dulu ya, 2 putaran harus lancar ya. Kita putar ke TMB sampai ke TMA ya. Kemudian setelah itu kita pasangkan untuk nah, untuk tanda panahnya itu menghadap ke bawah, jangan ke atas ya, jangan terbalik. Kalau kurang yakin, kita menggunakan sigmat saja ya. Ini untuk jenis PegaJet R Jupiter Robot itu seperti ini pemasangan piston. Nah, kemudian packing head kita pasangkan, gak usah dikasih lem, ada catnya itu. Kemudian boss spin wall atas bawah, kemudian lidah tensioner yang bagian bawah kita pasangkan. Nah, setelah itu kita pasangkan untuk di bagian blockhead, dan untuk di bagian blockhead sudah kita rakit ya. Untuk klep in X sudah kita sekir, dan untuk squeeze headnya sudah kita bersihkan sampai glow up. Kemudian tarik rantai ketengnya dan tekan menggunakan kokod untuk blockheadnya. Nah, kemudian untuk ring tembaga ada 2 buah ring ya, itu perhatikan, dan untuk pemasangannya di sebelah kanan ya guys ya. Lebih baik, lebih bagus itu semuanya menggunakan ring tembaga ya. Kemudian kita pasangkan untuk gear timing, kita topkan dulu ya, sejajar dengan garis bibir head tersebut ya, ada titik.
dan juga garis. Kemudian pasangkan baut, kemudian tekan untuk tonjokan ketengnya sampai kencang ya. Nah, setelah itu sambil kita cek ya, sudah mantap, dan kita tekan-tekan sudah mantap tuh. Kemudian kita kencangkan ya menggunakan kunci 12 shock cukupnya saja. Kemudian kita setel klep ya, di bagian in kita setel di ukuran 0,6 dan untuk yang X kita setel di 0,10 ya. Usahakan menggunakan puller gig supaya presisi dan lebih mantap ya. Batuk dulu guys, soalnya lagi batuk ya. Kemudian kita kencangkan. Nah, setelah itu sambil kita cek lagi sudah mantap. Nah, sudah mantap, kemudian kita nginum dulu ya. Kemudian kita setel untuk yang bagian X, setel di 0,10 ya. Jangan lebih, nantinya bisa bunyi kletek kelitik ya. Kemudian kita putar 2 putaran, harus lancar ya. Kemudian karet tutup tonjokan keteng kita pasangkan supaya tidak ada bunyi ces saat mesin hidup ya. Kemudian karburator kita pasangkan di bawah ya. Kemudian tutup gear timing kita pasangkan, ada 2 buah baut atas bawah 8T ya, kita pasangkan. Kemudian tutup bak magnet kita pasangkan, itu untuk noong top ya, garis top. Nah, setelah ini sudah kita pasangkan ya seperti ini. Untuk di bagian dinamo starter sudah kita pasangkan, sudah mantap lah. Kemudian kita bakal rakit ke bagian rangkanya ya. Nah, setelah itu apa ya, nah kita taikan dulu. Nah, sudah dirakit nih, sudah terpasang ke rangkanya. Kita pasangkan dulu untuk busi ya. Nah, kita kencangkan businya, kita ganti dengan yang baru ya guys ya. Nah, kita kencangkan secukupnya saja. Kemudian padut businya kita pasangkan, knalpot, step, oli sudah kita pasangkan ya. Rem sudah kita pasangkan ya. Kemudian kita cek, hidupkan ya, posisi mesin masih dingin. Aduh, ini mantap nih, 1 kali engkol langsung cek gur ya guys ya. Dan mesin rehe adem banget nih. Kemudian kita cek untuk di bagian olinya apakah sudah naik nyembur ke bagian head. Nah, sudah ada ya, sudah ada muncrat-muncrat seperti nyiduh ya guys ya. Nah, sudah ada, sudah mantap lah pokoknya. Tenang saja ya, motor sudah tidak ngebul, tidak ngeletrek. Itu mang yang ngebul bekas oli ya, jadi wajar saja kalau ngebul. Nanti kita steam kumah ya sampai bersih, sampai herang ya guys ya. Nah, sudah mantap tuh, untuk olinya sudah mantap. Jangan dulu di blayar, masih Ryan ya guys ya, karena pistonnya baru. Sudah ada tuh percikan oli. Kemudian kita tutup lagi ya, kita kencangkan secukupnya saja ya guys ya. Nah, mantap. Kemudian ngebul tuh, nanti kita kumah ya menggunakan cai ya. Kemudian cek, nah blayar sedikit sudah mantap, tidak ngebul ya, tidak ngelun seperti udud ya. Nah guys, jadi seperti itulah videonya.